Ada satu jenis kehilangan yang paling sunyi. Bukan karena seseorang pergi, tapi karena kamu masih hidup seperti biasa. Sementara sesuatu di dalam kamu sudah tidak lagi sama. Sejak putus dari Charlie 3 bulan lalu, Abel tidak pernah benar-benar terlihat hancur. Dia masih datang ke kantor tepat waktu. Masih ikut tertawa saat rekan kerjanya melontarkan lelucon receh di pantry. Masih menyelesaikan semua pekerjaannya dengan rapi, bahkan kadang lebih cepat dari biasanya. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi ada sesuatu yang diam-diam hilang. Dan anehnya, bukan hal besar. Bukan pelukan terakhir. Bukan pertengkaran yang mengakhiri semuanya. Yang hilang justru hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting. Pesan singkat di tengah hari. Kalimat random tanpa konteks. Kebiasaan mengirim fotokopi pagi hanya karena ingat kamu. Dan yang paling sulit dijelaskan, perasaan punya seseorang sebagai tujuan pertama, tanpa perlu berpikir. Pagi itu cerah, cahaya matahari masuk lewat jendela kantor, memantul di layar laptop Abel. Semua terlihat terang, hidup, seolah dunia berjalan dengan normal. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang tidak ikut terisi cahaya. Abel duduk, menatap layar, lalu tanpa sadar membuka satu hal yang seharusnya sudah tidak sering dia buka lagi. Chat Charlie. Namanya masih ada di sana. Tidak dihapus. Tidak diarsipkan. Seperti sesuatu yang sengaja dibiarkan, tetap hidup. Jarinya mulai mengetik. Hari ini capek banget. Kalimat sederhana. Biasa. Tidak penting. Tapi justru itu masalahnya. Dulu, kalimat seperti itu selalu punya tempat untuk sampai. Sekarang, tidak. Jempolnya berhenti di atas tombol kirim. 1 detik. 2 detik. Cukup lama untuk sadar bahwa tidak ada lagi alasan untuk menekan tombol itu. Lalu dihapus. Seperti hari-hari sebelumnya. Sore datang tanpa banyak peristiwa. Sampai akhirnya mereka bertemu di lift. Hanya berdua. Ruang sempit, suara mesin pelan, dan jarak yang terasa lebih jauh dari biasanya. Charlie berdiri di sudut. Abel di sisi lain. Tidak ada yang benar-benar berani melihat terlalu lama. Lantai berapa? Tanya Charlie. 10, jawab Abel singkat. Padahal Charlie sudah tahu. Dulu, mereka bahkan tidak perlu bertanya hal seperti itu. Mereka tahu jadwal masing-masing. Tahu kebiasaan kecil satu sama lain. Tahu hal-hal yang bahkan tidak pernah diucapkan. Sekarang, semua itu seperti tidak pernah ada. Pintu lift terbuka. Mereka keluar bersamaan, lalu berjalan ke arah berbeda. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang menahan langkah. Dan anehnya, tidak ada yang terasa dramatis. Hanya kosong. Malamnya, Abel memilih untuk tidak langsung pulang. Dia bilang ke dirinya sendiri, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Padahal sebenarnya, dia hanya tidak ingin kembali ke apartemen yang terlalu sunyi. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika dia menyadari sesuatu. Charlie masih di kantor. Duduk beberapa meja darinya. Fokus pada layar, sesekali mengetik, sesekali berhenti. Dekat, tapi tidak lagi bisa dijangkau. Abel mencoba kembali bekerja. Tapi pikirannya mulai berkelana ke arah yang tidak bisa dia kendalikan. Ke hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Cara Charlie mengeluh soal kerjaan sambil tetap tersenyum. Cara dia diam kalau sedang lelah. Dan hanya Abel yang tahu itu artinya dia butuh ditemani, bukan ditanya. Cara mereka bisa duduk lama tanpa bicara, tapi tetap merasa cukup. Semua itu, sekarang tidak punya tempat. Dan yang paling berat untuk diterima bukan kehilangan Charlie sebagai seseorang, tapi kehilangan peran dirinya sendiri di hidup Charlie. Tidak ada lagi tempat untuk menjadi orang yang mengerti. Waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Hingga akhirnya jarum jam menunjuk pukul 11 malam. Kantor mulai sepi. Lampu masih menyala, tapi suasana sudah berbeda. Lebih sunyi. Lebih jujur. Abel menutup laptopnya. Dia duduk sebentar, menatap kosong, lalu berdiri. Langkahnya pelan saat melewati meja Charlie. Ada banyak hal yang ingin dia katakan. Hal-hal sederhana yang dulu selalu keluar tanpa usaha. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Atau bahkan sekadar, capek ya hari ini. Tapi semua itu terasa, tidak lagi punya tempat. Akhirnya, hanya satu kalimat yang keluar. Pulang duluan, ya. Charlie mengangkat wajah, mengangguk pelan. Iya.
Tidak ada tambahan apapun. Tidak ada jeda. Tidak ada usaha untuk memperpanjang momen. Dan mungkin, memang tidak perlu. Di parkiran, udara terasa hangat. Kota masih hidup. Lampu-lampu menyala. Kendaraan lalu lalang tanpa peduli siapa yang baru saja kehilangan sesuatu. Abel duduk di dalam mobilnya. Tidak langsung menyalakan mesin. Dia mengambil ponsel. Membuka chat itu lagi. Seperti kebiasaan yang belum sempat mati. Kali ini, dia mengetik lebih lama. Aku masih belum terbiasa. Dia berhenti. Menatap kalimat itu. Sederhana. Jujur. Dan mungkin, terlalu jujur. Jarinya tidak langsung menghapus. Dia biarkan kalimat itu ada beberapa detik lebih lama dari biasanya. Seolah-olah memberi kesempatan terakhir. Apakah ini akan dikirim? Atau tetap menjadi sesuatu yang hanya dia rasakan sendiri? Lalu, perlahan, dihapus. Bukan karena perasaannya sudah hilang. Justru karena masih ada. Dan dia mulai mengerti sesuatu yang selama ini dia hindari. Tidak semua hal yang terasa perlu disampaikan. Tidak semua kehilangan perlu ditutup dengan kata-kata. Kadang, yang tersisa dari sebuah hubungan bukan kenangan besar, tapi kebiasaan kecil yang belum sempat ikut pergi. Dan belajar melepaskan, berarti pelan-pelan membiarkan kebiasaan itu hilang, tanpa dipaksa. Abel menarik napas panjang. Masih terasa berat. Masih ada ruang kosong yang belum terisi. Tapi napas itu cukup untuk membuatnya tetap bergerak. Dia menyalakan mesin mobil. Lampu dashboard menyala, suara mesin mengisi keheningan. Di luar, kota tetap berjalan seperti biasa. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah, bukan karena sudah sembuh, tapi karena akhirnya, dia berhenti menunggu sesuatu yang tidak akan datang lagi. Mungkin memang seperti itu bentuk kehilangan yang paling jujur. Bukan yang membuat kita berhenti hidup, tapi yang diam-diam mengajarkan kita bagaimana melanjutkan hidup tanpa hal-hal yang dulu terasa tidak tergantikan. Dan di suatu titik, tanpa sadar, yang terasa berat itu tidak lagi menghentikan langkah, hanya menjadi bagian dari perjalanan.